Oke, selamat datang lagi di Cang Bike Shop ya. Ini episode ketiga untuk fresh build. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian engine. Nah, di sini kita langsung ke clean room aja. Clean room itu untuk biar mesinnya itu tetap bersih dan tetap ini. Oke, ya. Ini di sini kita sudah bersihkan. Ini kita akan coba. Untuk hal paling penting itu adalah bagian dari crank. Crank itu kita terdiri dari crankcase itu sendiri, kemudian pada bagian crankshaft alias kalau bahasa teknisnya itu biasanya disebut dengan bandul ya. Nah, sekarang kalau di sini kita seperti yang saya bilang kemarin, saya akan mengset metal. Nah, di sini berapa kerenggangannya, terus ininya berapa supaya nanti kita bisa kelihatan. Oke, ini saya akan tunjukkan. Jadi kulkas ini sudah saya resize dan kemudian sudah saya bersihkan ya. Bisa dilihat kalau misalnya ukuran ini udah benar-benar shiny ya. Tidak ada gesekan, jadi saya mengset metal pada bagian ini supaya dia nggak ada terjadi gesekan seminim mungkin. Nah, ini kita akan bersihkan. Kita bisa bersihin kalau misalkan ini habis di clean pakai brake cleaner ini nggak apa-apa. Ini supaya biar ini apa, jadi nggak ada debris, karena tujuan kita mau men-set metal kerenggangannya itu berapa. Nah, kalau misalkan kalian agak susah men-set metal menggunakan micrometer, kemudian bore gauge, itu kita bisa pakai namanya plastic gauge ini ya. Plastic gauge ini untuk mengukur kerenggangan. Nah, ini saya akan tunjukkan. Oke, sebelumnya kita bersihkan dulu ya. Oke. Kemudian kita lap bersih. Nggak harus pakai microfiber, cuman kalau ada microfiber ya bagus. Oke, selanjutnya kita bersihkan metalnya ya. Ini metalnya udah langsung dilap aja. Ini kalau misalkan metal baru, dia ada bekas kayak apa ya, kayak residu. Cuman ini metalnya nggak diganti karena nyari metal ini agak susah. Cuman dari metal kondisi dia masih bagus ya. Atas bawah kita bersihkan. Oke, ini kalau udah bersih, kita masukkan ininya, cranknya. Ya, udah masuk. Nah, kemudian kita siapkan plastik gauge-nya ya. Plastik gauge. Ini crankcase yang atas yang saya taruh di bawah. Kenapa? Karena bautnya untuk CBR dia itu berasal dari bawah bautnya. Nah, ini kita potong kecil-kecil kayak gini, kemudian kita taruh di sini ya. Ditaruh di sini ya. Ini plastik gauge ini bisa dipakai berkali-kali, bentuknya kayak apa ya, mini D, kayak mini D.
Ini ditekan, sedikit ditekan ini supaya enggak ini. Dan kalau udah dipasang jangan diputar, nah, karena kalau diputar nanti ininya kebaret, ukurannya nanti jadi tidak akurat. Kemudian kita pasang baut ini crank, ini ada 6. Nah, kencengin pakai tangan aja dulu biar dia ngedrat. Nah, nanti kalau udah ini kita torsi. Kenapa kita harus nyari kerenggangan? Karena ini untuk menentukan oli yang akan kita pakai. Kalau untuk motor atau mesin yang berperforma tinggi, dia seringnya menggunakan kerenggangan yang celahnya itu lebar, dan biasanya menggunakan oli yang itu supaya dia nggak gampang rusak, dan pasti olinya akan diset menggunakan oli yang lebih kental kayak gitu. Oke, kita akan kencangkan. Untuk pengencangan sesuai SOP kita harus mengencangkan dari tengah dulu, ini kemudian ini, dari sini ke sini ke sini, dan ke sini ke sini, itu kayak gitu prinsipnya. Nah, untuk menggunakan kunci torsi kita harus set di yang paling kecil ya, paling kecil. Ini kebetulan kunci torsi saya di angka 19 yang paling kecil. Nah, kita kencengin dulu, kencengin biasa dulu. Kalau orang ini bilang sama dia. Udah agak kencang. Sekarang kita torsi. Oke, 19. Kemudian kita set di 32. Oke.
Oke, udah 32. Kita akan lepas lagi. Oke, kita lepas lagi ya. Ini udah tak kendorin, tadi saya skip aja karena nyopotnya agak lumayan. Oke, kita buka lagi. Untuk saya bayar, dia di sini ada disediakan dia buat mukul. Nah, ini bagian ini, kemudian bagian ini dan bagian ini. Cuman karena kita nggak posisi sedang tertutup, kita bisa tarik dari bagian ini. Oke, dari sini ini kan ada bekasnya ya, ada bekas merah. Kita samakan dengan jurnalnya. Ini kalau plastik gate dia udah ada jurnalnya, makanya adalah seperti ini. Ini angka yang saya incar 0,50 karena memang saya mau pakai oli di 10W50 atau 5W50 dan dia harusnya angkanya pas. Nah, ini angkanya pas ya, bisa kelihatan dia di 0,50 ya, 0,50 ini gak sama 0,50. Oke, jadi dia sudah beres. Oke, kita lepas lagi. Kita untuk bagian yang sudah terkena plastik case ini kalian bisa bersihkan ya, bisa di kayak gini aja ya, pakai lap dia hilang. Nah, itu kalau misalkan agak susah kita bisa pakai brake cleaner ya. Ini brake cleaner, kenapa saya pakai brake cleaner, karena ini paling aman. Dia bukan terbuat dari air ya, jadi aman. Ini langsung bersih kalau pakai brake cleaner. Dia langsung bersih. Oke. Pukong ngapain deh? Ini mau ikut kerja gitu ya, gimana nggak jelas. Oke ya, seperti itu. Untuk clearance dari crankshaft, ini crankshaft ya. Untuk crankshaft saya pakai orinya. Ini metalnya saya ganti baru ya, pakai ganti baru. Ini kemarin sudah saya ukur untuk bagian tiap dari kruknya ini itu di 0,75, harusnya di 0,75. Bentar, dari patokannya itu kemarin saya ukur dia di sini sebenarnya di 0,38, sorry, dia ada di 0,38. Mungkin karena dia masih pakai metal baru, dia metal itu semakin lama dia biasanya wear out ya. Ini juga sama, kita harus bersihkan. Ini ada residu, kalau bisa dilihat tuh dia ada semacam kayak hitam-hitam itu. Kalau dia itu residu dari metal. Ini untuk metalnya harganya lumayan, sebijinya di atas 100. Cuman inilah bearing dengan paling ringan adalah metal bearing. Walaupun kita ada bearing tipe C1, C2, ada seramik dan ada macam-macam, metal bearing adalah metal yang paling ringan kayak gitu. Oke, gitu aja untuk bagian bawah.
kita inspeksi yang lain, yaitu untuk gearbox ya. Oke, ini untuk bagian gearbox ini saya masukkan kunci torsi dulu. Ini untuk gearbox saya kemarin juga sudah bersihkan ya. Dia udah ini informasi untuk kalian yang mungkin penggemar 250. Gearboxnya ini dia paling sempurna dan clearance-nya itu paling bagus. Dia itu putarannya paling ringan. Agak hati-hati ya. Ini perhatian buat kalian yang misalkan membongkar gearbox. Kenapa harus hati-hati? Ini di sini bisa lihat. Ini di bagian bearing ini dia ada semacam kayak ring, dimana dia untuk mengunci di bagian ini. Ini jangan sampai terkena bagian ini, karena kalau terkena di bagian ini dia bisa menyebabkan bocor. Ya. Dan untuk CBR ini perhatikan di sini dia ada semacam tonjolan, dia harus menghadap ke atas karena ini ketemu nanti di sini ini ada tonjolan. Nih, ya dia harus menghadap ke atas. Ya, kemudian oke, ini ya, ini udah. Ini sudah saya kasih assembly loop ya kemarin, karena ini udah tak bersihin terus tak kasih assembly loop supaya dia tidak karat ketika disimpan di sterile room ini ya. Oke, untuk bagian ini udah. Set lagi. Ini belum kita akan rakit karena masih ada beberapa yang belum selesai, terutama bagian piston. Kita masih nunggu pistonnya ya, karena pistonnya kan kita akan ganti dan silindernya juga akan ganti. Ini kenapa diganti, karena silindernya ini kemarin habis setelah dipakai untuk balapan dia sudah termakan kayak gini ya. Ini udah termakan, ini juga udah termakan, jadi kita masih nunggu piston. Harap dimaklumi karena memang kalau untuk CBR ya seperempatnya agak-agak ya gitu. Oke ya, ini kita inspeksi untuk bagian kopling. Bisa dilihat koplingnya ini dia sudah terbakar semua ya. Ini nanti kita akan ganti semua, baik dari plat kopling, kemudian kampasnya juga.
walaupun kilometer dari motor ini sebenarnya masih sangat rendah, cuman karena motor ini sudah dipakai balap 4 kali kalau nggak salah, dipakai IDW 2 kali, kemudian dipakai CBRSD sekali. Ini dari kondisi rumah kopling kita akan pastikan ini namanya spring plug kalau kalian ini, supaya dia bisa memudahkan pergantian. Nah, spring plug ini dia membantu supaya pergantiannya itu ini susah. Oke, kita inspeksi. Untuk bagian ininya dia masih bagus ya, dia tidak ada deformasi pada bagian ini, dia masih dalam kondisi normal. Ini untuk bagian baret ini dia tidak tingginya masih sama antara ini dengan bagian tengah. Kemudian untuk ini juga dia masih bagus. Untuk bagian hose clutch ini dia masih bagus, cuman dia sebenarnya udah agak kocak ya. Ini kalau ngecek ronsel kocak, nah ini udah kayak gini nih. Ini biasanya kalau udah ini dia udah mulai kocak kayak gini. Ini nanti kita akan ganti. Oke. Oh ya, untuk tambahan mungkin bagi kalian akan berpikir saya akan membubut pada bagian magnet. Saya tidak akan melakukan pembubutan pada bagian magnet. Kenapa? Karena ini mau kita pakai di RPM yang tinggi ya. Nanti limiternya kita akan set di sekitar 15.500, dan justru sebenarnya kalau dari perhitungan saya membutuhkan flywheel yang lebih berat. Cuman saya belum menemukan cara untuk bisa menambah berat flywheel ini. Saya udah ada bocoran untuk di AP250, dia itu ada namanya inertia booster, cuman saya belum tahu itu bentuknya seperti apa, harganya berapa, dan ininya berapa, saya belum tahu. Jadi kita tetap pakai standar kayak gini aja dulu. Nanti kalau misalkan ada informasi sebelum ini, kita akan cari tahu tentang namanya inertia booster itu sendiri. Oke, seperti itu.